Terima kasih, saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto membentuk tim gugus tugas sinkronisasi yang diisi sejumlah petinggi Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut Prabowo belum melibatkan parpol lain karena masih tim kecil dan pembentukan gugus tugas adalah mandat langsung dari Prabowo Subianto. Habibur Rahman menambahkan seiring makin dekatnya pembentukan pemerintahan yang baru, Prabowo bisa saja mengajak parpol lain dalam tim sinkronisasi ini. Menurutnya, tim dibentuk untuk memastikan program pemerintahan saat ini bisa sinkron dengan kebijakan baru di pemerintahan berikutnya. Ya, ini kan baru tim kecil saja ya, karena yang dibahas memang pertama ini soal-soal yang paling strategis dahulu. Karena itu memang kita belum, mungkin ya Pak Prabowo belum melibatkan terlalu banyak orang, tapi pada proses berikutnya dipastikan ya namanya sinkronisasi kan tentu harus lengkap. Ya. Logikanya semakin dekat ke pembentukan pemerintahan yang baru, tentu pembahasan soal sinkronisasi pasti akan melibatkan semakin banyak pihak. Tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran diisi oleh pejabat teras Partai Gerindra. Tim sinkronisasi diketuai oleh Sufmi Dasko Ahmad yang kini menjabat Ketua Harian Gerindra. Wakil Ketua diisi Ahmad Muzani yang juga Sekjen Gerindra, sementara Ketua Bidang Klaster Ekonomi dipegang oleh Thomas Jiwandono. Ia juga adalah Bendahara Umum Partai Gerindra. Ada 3 anggota di klaster ekonomi ini yaitu Budi Satrio Jiwandono yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra, kemudian Sugiono juga Waketum Gerindra dan Prasetyo Hadi Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan DPP Gerindra. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut yang membentuk gugus tugas sinkronisasi adalah Presiden terpilih untuk menyingkat waktu penyesuaian pemerintahan baru. Dan hasil kerja gugus tugas akan dipergunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan strategis yang menjadi hak prerogatif Presiden terpilih. Sementara Ketua DPP Demokrat Herman Hairon menanggapi soal tim gugus sinkronisasi. Ia bilang itu merupakan domain atau wewenang dari Prabowo Subianto. Selaku Presiden terpilih, maka soal komposisi mayoritas dari Gerindra, Herman menambahkan, ini dikarenakan Prabowo dinilai butuh orang-orang terdekatnya untuk memastikan program-program yang dicanangkan akan berjalan dengan lancar. Pembentukan tim sinkronisasi ini juga telah disampaikan kepada pimpinan partai-partai di KIM. Oleh karena itu saya kira sekali lagi bagi Demokrat tidak mempermasalahkan dan ini baik untuk bisa menjadikan menjadikan satu forum untuk bisa menjamin bahwa apa yang menjadi hal strategis saat ini tentu bisa dilanjutkan tanpa harus menunggu waktu lama nanti di era pemerintahan Pak Prabowo. Artinya ada percepatan. Karena tidak ada transisi, ini kan melanjutkan ya. Nanti kita cerah ke orang kepercayaan Pak Prabowo semacam KSP aja. Udah cukup. Tapi apakah ada juga dari PAN yang diminta? Enggak. Kita percayakan aja sama Presiden terpilih timnya kan. Sudah. Berarti tidak ada perwakilan atau enggak. Jadi nanti semacam KSP yang dipercaya Pak Prabowo lah itu aja. Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk tim gugus tugas sinkronisasi yang berisikan pejabat teras Partai Gerindra. Lalu mengapa tim sinkronisasi hanya berisikan kader Gerindra? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Silvester Matutina. Selamat petang Mas Silvester dan juga Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Ya, selamat sore. Saya ke Mas Silvester. Ini ada nama-nama pejabat teras Partai Gerindra. Sebenarnya prioritas kerja dari gugus tugas sinkronisasi ini apa, Mas Silvester? Ya, tim gugus tugas sinkronisasi ini dibentuk diminta langsung oleh Presiden terpilih Pak Prabowo yang mana isinya adalah memang tim yang sudah lama
yang bekerja sama dengan Pak Prabowo dan yang menyusun semua program-program ke depannya bagaimana untuk bangsa kita. Jadi memang tim ini dipersiapkan juga selain program-program dari Pak Prabowo sendiri, tim ini juga menggabungkan program lanjutan atau transisi dari Presiden Jokowi. Jadi itulah tugasnya. Oke, tapi kalau melanjutkan transisi program dari Presiden Jokowi ke pemerintahan selanjutnya, mengapa tidak melibatkan dari parpol koalisi lain untuk gugus tugas Ya, ini? karena memang gugus tugas ini memang orang-orang Pak Prabowo yang menyusun roadmap dari awal ya mengenai visi misi dan program Pak Prabowo. Karena memang selama ini tim inilah bersama Pak Prabowo yang dari Pilpres 2014-2019 termasuk menyiapkan semua visi misi dan program dari Pak Prabowo. Termasuk akan melakukan penyusunan atau pemilihan nama-nama untuk kabinet yang baru? Oh enggak, itu beda lagi ya, beda cerita. Jadi kalau mengenai kabinet itu seperti di zaman Pak Jokowi ya, kabinet itu ada tim sendiri. Jadi dulu di zaman Pak Jokowi itu ada tim transisi, ya kan? Terus ada juga tim yang menyeleksi menteri. Ada sebenarnya itu tim bayangan ya, yang jarang dipublikasi. Ada tim 6 itu, yang dikepalai oleh Pak Mensesnek, Pak Pratikno ya. Nah, itu yang menyeleksi ataupun menginventarisir semua dari calon-calon menteri, Panglima TNI, Kapolri dan sebagainya. Jadi Oke. ini suatu hal yang beda. Oke, Mas Burhan, ini ada nama-nama kader Gerindra dalam gugus tugas ini, menyebutkan bahwa akan mencoba merealisasikan visi misi dan juga orang kepercayaan. Menurut Anda bagaimana, Mas Burhan? Baik, kita tampaknya mencoba memperbaiki sambungan dengan Burhanuddin Muhtadi. Saya kembali ke Mas Sylvester. Mas Sylvester, kalau disebut, Anda tadi menyebut ini adalah orang-orang kepercayaan sejak masa kampanye. Apakah artinya tidak ada ruang kepercayaan dari partai politik lain yang sudah berkoalisi dan ikut membantu kemenangan Prabowo Gibran? Sebenarnya bukan itu ya. Jadi intinya bahwa visi misi dan program Pak Prabowo ini sebenarnya sudah lama ya dikerjakan oleh tim ini termasuk oleh Pak Prabowo. Tentunya sejak 2014, 2019 dan sekarang 2024. Memang tim ini yang membangun program-program dan juga visi misi Pak Prabowo, dan tentunya ada juga beberapa buku-buku yang sudah diluncurkan yang digodok dari tim ini. Jadi memang nggak ada salahnya, tim ini adalah tim kecil yang bisa jadi nantinya akan bertambah dengan unsur-unsur yang lainnya. Tapi saat ini memang supaya fokus, kan ini kan kita bicara mungkin mengenai tim ini adalah mengenai anggaran, ya kan? Bagaimana kemarin tim ini bertemu dengan Kementerian Keuangan. Ya. Jadi mengenai APBN 2025 bagaimana, jadi intinya itu, jadi belum melebar kemana-mana dulu gitu. Dan mereka adalah benar-benar mengetahui dan memang tahu betul mengenai program dan kami tangkap dari Pak Jokowi. Saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, disebut ini akan mensinkronisasi baik soal anggaran, baik soal visi misi. Apa yang Anda baca ketika hanya nama-nama dari kader Gerindra yang ada di gugus tugas ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, inilah political transition yang paling mulus ya dibanding dengan periode sebelumnya. Jadi karena narasi yang dijual oleh Prabowo itu kan narasi keberlanjutan. Coba kalau kita bandingkan peralihan kepemimpinan di sebelum Pak Jokowi, Pak Prabowo itu kan relatif kurang begitu mulus ya, karena hubungan antara presiden yang digantikan dengan presiden yang menggantikan itu relatif kurang positif. Tetapi baru kali ini nih proses transisi itu relatif sangat mulus karena satu Pak Prabowo bagian dari menteri Pak Jokowi.
semacam sinergi ya antara program Pak Prabowo dengan program Pak Jokowi. Apa yang disinergikan kan sama dengan apa yang selama ini dijual oleh Pak Prabowo terutama pada masa kampanye. Nah, jadi menurut saya wajah tim yang dibuat oleh Pak Prabowo itu kurang inklusif ya, karena hanya menampilkan dari wajah Partai Gerindra saja. Sementara pendukung Pak Prabowo itu kan bukan hanya dari Partai Gerindra. Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa tim Pak Prabowo itu membutuhkan semacam penyatuan frekuensi dengan tim atau kabinet Pak Jokowi, sebenarnya secara formal sudah terjadi. Coba kalau kita lihat ya, Pak Jokowi sudah menyiapkan integrasi program Pak Prabowo yang bernama Astacita ke dalam RPJMNN maupun RKP, Rencana Kerja Pemerintah, termasuk naskah budget, itu sudah disiapkan. Jadi memang menurut saya perlu wajah yang lebih inklusif, bukan hanya dari Partai Gerindra saja. Baik, bagaimana Mas Silvester? Karena dinilai kurang inklusif karena hanya menggambarkan wajah-wajah Partai Gerindra. Tanggapan Anda? Ya, tim ini kan baru dibentuk ya, jadi tim inti dulu. Nanti juga pastinya akan melibatkan yang lainnya. Jadi memang tim ini, ya contohnya kita kemarin tim ini bertemu Menteri Keuangan. Memang yang dibahas dulu adalah mengenai anggaran. Nah, dalam hal ini apa-apa yang ruang fiskal apa-apa yang akan dilakukan bersama tim Pak Jokowi untuk RAPBN 2025 itu dulu. Oke, artinya kalau tim inti ini akan juga merumuskan kebijakan-kebijakan strategis kah? Ya, jadi termasuk itu ya, termasuk itu dan juga pastinya nanti akan melibatkan yang lainnya juga, termasuk partai koalisi dan juga tim dari Pak Jokowi ya, yang mana kan kemarin sudah bertemu tim Pak Jokowi dengan tim dari Pak Prabowo ya kan, tim Pak Jokowi diwakili oleh Menteri Keuangan, kemarin juga ada dari Bappenas. Nah, sekarang ini tim sinkronisasi dulu. Nah, nanti ke depannya kemungkinan akan bertambah dengan tim dari Koalisi Indonesia Maju lainnya. Oke, Mas Burhan, kalau dengan komposisi ini nantinya akan mempengaruhi pembagian jatah parpol tidak? Kalau dilihat dari gugus tugas awal ini? Maksudnya mempengaruhi jatah parpol untuk apa ini, Cynthia? Untuk kabinet nanti akan berpengaruh tidak atau ini merupakan hal yang berbeda seperti yang dikatakan Mas Silvester? Menurut saya hal yang berbeda ya, Cynthia ya. Kalau urusan pembagian proporsi politik ya ke dalam kabinet itu sudah ada rumusnya sebenarnya. Rumus yang pertama itu dilihat dari sumbangsih elektoral dalam proses pemenangan calon presiden. Dalam hal ini adalah pasangan 02. Nah, di situ ada 4 partai parlemen yang jelas membentuk Koalisi Indonesia Maju bersama beberapa partai non-parlemen. Jadi ukurannya tegas, yaitu mereka yang mengusung Pak Prabowo sejak kampanye. Nah, yang kedua itu mereka yang masuk setelah pemilu selesai. Jadi hitungannya adalah bergantung kalkulasi apakah mereka punya kekuatan politik di parlemen atau tidak. Misalnya ya, Nasdem, kemudian PKB atau bahkan PKS kalau misalnya masuk karena ketiganya tidak ikut berkeringat dalam proses pemenangan, mereka dihitung dari kekuatan partai mereka di parlemen. Jadi hitung-hitungannya biasanya sudah tegas itu. Jadi Golkar sekalipun meskipun bukan partainya Pak Prabowo, tetapi karena ikut berkeringat dari awal dan kita tahu kursinya lebih banyak ketimbang Gerindra, bisa jadi kursinya lebih banyak ketimbang Gerindra, bisa jadi ya. Jadi artinya jumlah kursi-kursi nanti pembagiannya nanti sudah diketahui saat ini atau pembagiannya sudah disepakati? Formulanya sudah disepakati, formulanya sudah relatif dipahami bersama, tetapi berapa jumlahnya kan masih ada waktu ya, beberapa bulan ke depan. Tapi poin saya antara satuan tugas dengan alokasi jatah kabinet di Kementerian Pak Prabowo saya kira tidak ada kaitannya secara langsung. Cuma masukan saya ya, itu kok sepertinya kurang inklusif ya. Karena kalau kita lihat ya, misalnya tim transisi Pak Jokowi ketika beliau menggantikan Pak SBY 2014, itu kan ada tim transisi. Tim transisinya Pak Jokowi itu jauh lebih inklusif, itu mewakili dari berbagai macam kekuatan partai maupun kelompok relawan, akademisi, NGO itu ada semua.
Nah, saya menduga mungkin ini baru awal ya. Jadi mungkin belum sepenuhnya terbentuk satuan Oke. tugas yang nanti akan dibentuk oleh Pak Prabowo sehingga Baik. terkesan kok semuanya datang dari Partai Gerindra saja. Baik. Mungkin seperti itu, tapi lagi-lagi Ya. ya Pak Prabowo yang paling tahu. Ya, Mas Silverster, kalau pembentukan ini saat membentuk tim inti, apakah sudah berkoordinasi dengan koalisi partai pendukung atau dengan Gibran atau seperti apa? Atau memang langsung ditunjuk oleh Pak Prabowo? Ya pasti adalah omongan dengan Mas Gibran dan partai koalisi. Hanya memang untuk yang awal ini supaya juga kerjanya juga tidak melebar kemana-mana bertele-tele, makanya tim yang kecil ini yang duluan yang bertemu, utamanya dulu masalah anggaran ya, masalah RAPBN 2025. Jadi memang ini yang dari Pak Jokowi minta dari tim Pak Prabowo untuk bertemu dengan tim transisi dari Pak Jokowi. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, tapi kita juga ada Dewan Pakar juga ya di TKN itu dari berbagai macam partai koalisi, termasuk dari profesional dan juga relawan, yang mana saat ini juga sedang bekerja begitu. Baik, terima kasih Mas Silvester Matutina, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih, Kompas. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan usai jeda, akan disampaikan rekan saya, Rahmat Ibrahim. Baik, terima kasih Cynthia. Saudara, tanggapi soal izin tambang, Ketum PBNU menyebut NU sudah siap dengan sumber daya manusia untuk mengelola.